Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Hari ke berapa sekarang? Ke-9 ya. Biasa kalau udah Ramadan itu udah beberapa hari ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tidak henti-hentinya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menjalankan kewajibannya, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada qudwah kita, junjungan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, dan sampai kepada kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita sudah bisa melaksanakan saum ya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ya, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saum ini memberikan kita hikmah ya, pelajaran yang begitu banyak. Pelajaran yang paling utama ya, yang harus kita senantiasa terus renungkan adalah tentang keseimbangan hidup ya. Jadi konsep tawazun itu ada di dalam saum ya, di bulan Ramadan ini ya. Kenapa demikian ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa mulai dari fajar ya, sampai terbenam matahari ya, menahan lapar dan dahaga dan apa-apa yang membatalkan puasa ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuka mulai dari maghrib sampai subuh lagi. Ini bagian dari keseimbangan ya dalam kehidupan ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai terlihat jelas ya garis fajar ya. Artinya itu adalah batas kita berpuasa. Dan ini juga ya disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihanlah ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang berlebihan. Ini juga menunjukkan keseimbangan ya, ketika kita
mau berbuka ya dari siang hari itu udah diazamkan ini pengen itu. Tapi ketika buka apa ya ternyata perut kita tuh ya, tidak muat gitu ya. Kenapa? Perut juga perlu keseimbangan. Yang ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Fasulusul ta'am, wasulusul syarab, wasulusul linab. Jadi makanlah kalian ya, tapi sisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk bernapas. Ya, jangan sampai terus saja kemudian sampai tidak bisa bernapas, akhirnya tidak bisa tarawih, ya, tidak bisa tilawah Quran dan lain sebagainya. Ini perlu keseimbangan. Ya. Ramadan mengajarkan kita untuk seimbang. Ya. Dan ini awal permulaan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk seimbang dalam menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Ya, menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi salah satu tujuan dari puasa ini adalah untuk bertakwa. Takwa itu sendiri artinya memagari kita untuk tidak keluar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tabiat manusia itu selalu ingin apa? Selalu ingin berlebihan. Ya, selalu ingin berlebihan. Ar-ra'a apa? Al-insan innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat la yatgha. Ya, ingin berlebihan. Kenapa? Karena merasa kaya, merasa bisa, merasa mampu. Ya. Ya, dalam salah satu athar ya yang diriwayatkan oleh salafus saleh dikatakan bahwa barang siapa yang mengejar dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ya. Dan barang siapa yang mengejar akhirat, dia tidak akan mendapatkan dunia. Ya. Jadi kalau kita terlalu cenderung di dunia, ya, Allah kasih dunia itu, tapi tidak akan dikasih kebahagiaan di akhirat. Ya. Kalau kita mengejar akhirat, dunia ditinggalkan. Ya. Akan tetapi sekali lagi Islam mengajar kita untuk seimbang sesuai dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Ini adalah tawazun, keseimbangan. Nah, sehingga yang paling baik itu adalah tawassut ya dalam segala hal, seimbang. Ya, tidak terlalu kiri, tidak juga terlalu kanan, tapi kita berada di tengah-tengah, ya, kita berada di tengah-tengah. Makanya kita diperintahkan untuk puasa, ya, diperintahkan juga untuk berbuka, ya, diperintahkan untuk berbuka. Nah, maka dari itu untuk menyeimbangkan itu, ya, minimal kita harus tahu 3 hal, ya. Yang pertama adamul ikhtilalu tawazun. Jangan sampai kita salah dalam
memahami keseimbangan tadi. Ya, jadi harus betul-betul kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya, ya, sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi jangan dicampur adukan, ya, suatu permasalahan itu. Jadi ada ikhtilatul umur. Yang kedua, tidak boleh dicampur adukan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, ya, dan seterusnya. Itu. Kemudian yang ketiga, ya, adamul munaqadah lirruhi al-amali wa maqasidi. Jadi tidak boleh menghilangkan esensi, ya, atau substansi dari setiap ruh, ya, dari setiap ibadah kita, termasuk, ya, amal ibadah saum yang kita laksanakan, ya. Jadi Ramadan ini adalah bagian dari keseimbangan. Selama 12 bulan, ya, 11 bulannya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dunia. Maka Allah sediakan 1 bulan itu untuk mencari akhirat. Artinya untuk fokus bagaimana kita mampu meningkatkan ruhiyah ini di bulan Ramadan ini. Ya. Maka dari itu, Bapak sekalian, ya, nggak ada ibu-ibu, ya, Allah berikan kesempatan, ya, selama 1 bulan. Jadi para sahabat ketika memasuki Ramadan tuh udah betul-betul meninggalkan aktivitas yang lain, dia hanya fokus ibadah. Ya. Kalau tidak bisa 1 bulan, ya, Allah beri kesempatan di 10 hari terakhir. Ya. Kalau tidak bisa 10 hari terakhir, minimal 1 malam di malam ganjil, di mana di situ, ya, dalam kebanyakan riwayat dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan di malam ganjil. Dan Lailatul Qadar itu pahalanya, ya, lebih baik daripada orang beribadah selama 1000 bulan. Ya, kalau usia kita 63 tahun, ya, seperti usia Rasulullah SAW, maka 1000 bulan dikonversikan dengan tahun itu sekitar 83 tahun, masih ada lebih, ya. Maka dari itu, nah, ini jangan hilangkan, ya, kesempatan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi fokus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu adalah apa? Meraih keberkahan Ramadan dengan Al-Qur'an. Ya, makanya diriwayatkan, ya, dalam hadisnya, ya, bahwa malaikat Jibril, ya, di setiap Ramadan itu selalu datang, ya, menghampiri Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, ya, tadarus. Jadi tadarus Rasulullah SAW, ya, itu langsung dengan malaikat Jibril, ya, setiap bulan Ramadan sampai akhir hayatnya, ya, setiap tahunnya. Itu. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair. Ya, jadi yang jadi contoh kita, ya, Rasulullah. Ya, dalam masalah amal saleh, dalam masalah kebaikan, ya, Rasulullah SAW paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Pun demikian ketika beliau berada di bulan Ramadan, ya, amal salehnya itu paling baik, ajwadun nas. Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanah fi Ramadan hatta yansalih. Jadi malaikat Jibril
setiap tahunnya menemui Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan, ya, sampai berakhirnya Ramadan. Faya'rid alaihi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, ya, kepadanya. Jadi ada proses tashih, ya, bacaan, gitu. Fa'idha lakihi Jibril, fa'idha lakiyahu Jibril kana Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min rihir al-mursalah. Jadi ketika Jibril menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW paling respon, paling cepat, paling sigap, ya, dalam melakukan amal soleh, melebihi sigapnya angin yang berhembus. Jadi langsung, gitu ya, melakukan. Maka dari itu, ya, jamaah sekalian, mari kita, ya, ikuti Rasulullah SAW di Ramadan ini. Kita fokuskan, ya, ibadah kita fokuskan ruh kita, ya, spiritual kita, dengan berinteraksi atau memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, ya. Nah, kenapa? Pertama, Al-Quran merupakan karunia terbaik. Al-Quran ini merupakan karunia terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Surat Yunus 58. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam tafsir As-Sa'di dikatakan yang disebut dengan fadlillah di sini adalah Al-Qur'an. Ya, maka dengan Al-Qur'an wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, kasih sayang di sini, ya, kata Sa'di dalam tafsirnya, itu adalah al-Islam, dinul Islam, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk Islam, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Jadi punya apa? Al-Quran, punya agama Allah. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu, dengan Al-Quran, dengan Islam, kita harusnya berbahagia. Jadi mencari kebahagiaan itu tidak susah, ya. Mencari kebahagiaan ini dengan dua ini, dengan Al-Quran dan dengan Islam. Islam, ya, istislam, selamat, ya. Falyafrahu huwa khairun. Ya, jadi Al-Quran itu lebih baik mimma yajma'un, dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Kepada siapa? Mimma yajma'un itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir, apa yang dia kerjakan? Mereka mengumpulkan dunia, mengejar dunia. Tapi apa yang dia dapatkan? Mungkin di dunia dapat, tapi ya akibat di akhirat neraka. Nauzubillah min dzalik. Sementara Al-Quran memberikan kebahagiaan kepada kita bukan hanya di dunia, ya, tapi juga di akhirat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenangkan hati. Dan zikir yang paling baik itu adalah tilawatul Quran. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Jadi Al-Quran karunia terbaik yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita jangan sia-siakan untuk tadi mendalami, memahami, ya, mentadaburi Al-Quran, ya. Apakah ada yang lebih besar dari Al-Quran?
Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh aku telah berikan kepadamu sab'am minal mathani. Sab'am minal mathani ini menurut riwayat ada yang mengatakan 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah, karena senantiasa diulang-ulang di waktu sholat. Ada juga yang mengatakan 7 surat yang paling panjang di awal-awal Al-Quran: Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Anfal. Ya, itu. Wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Jadi disebutkan bahwa Al-Quran itu Al-Azim. La tamuddanna ainaka ila ma mata'na bihi. Jangan palingkan pandangan kalian kepada apa-apa yang mereka kejar dari perhiasan dunia. Azwajam minhum wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Dan jangan bersedih kalau tidak mendapatkannya, tapi rendah hatilah ya bersama dengan orang-orang mukmin. Ini ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda ya, dari Utsman ibn Affan, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sekali lagi, Ramadan ya, bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, maka bulan terbaik ya, Al-Qur'an itu adalah kitab terbaik, dan orang yang terbaik adalah orang yang tadi belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ya, Al-Quran juga merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan. Apa yang kita cari kalau ditanya? Yang penting berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak, yang bertambah. Kutiba kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ya. Kitabun, Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru, untuk ditadaburi. Ya, namanya tadabbur itu tidak cukup hanya dengan tilawah, tapi harus diresapi, harus dihayati. Ya. Jadi kalau tilawah itu hanya membaca, kalau tadabbur kita menghayati ayat tersebut, kemudian bertanya pada diri kita, ada di mana posisi kita dari ayat itu? Apakah kita sudah sesuai, sudah melaksanakan ya, perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut atau tidak? Makanya para sahabat itu kalau belajar Al-Quran tidak lebih dari 10 ayat. 10 ayat dipelajari, ya, dihafalkan, kemudian diamalkan, ya, kemudian diamalkan. Liyatadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab, ya, dan tadzakkur ulul albab ini orang-orang yang punya pikiran, orang-orang punya ilmu. Tadabbur dengan ayat Al-Quran, ya, kemudian tafakkur dengan apa yang ada di alam semesta ini. Karena ya, sanurihim ayatina fil afaq
wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Allah akan perlihatkan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fil afaq, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan dalam diri kalian, hatta yatabayyan, sampai betul-betul jelas annahul haq, bahwa Al-Qur'an itu benar. Ya, bahwa Al-Qur'an itu benar. Ya. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Sementara selama ini kita mencari berkah. Ya. Jadi berkah itu ada dalam Al-Quran. Maka kejarlah Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Ya, inilah Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan, fattabi'uhu, maka ikutilah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Nah, ini makna berkah. Kenapa Al-Qur'an itu dikatakan berkah, ya? Jadi al-mubarak itu adalah munbathah fihi, yang memancar, yang mengeluarkan di dalamnya. Jadi birkah itu adalah apa? Sumur, ya. Kenapa disebut sumur itu disebut birkah? Karena mengeluarkan air, memancarkan air, dan air itu adalah sumber kehidupan, ya, sumber kebaikan. Al-munbathah fihi al-barakah, ya, penuh keberkahan. Wahia al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Wa kullu ayatil Qur'an mubarakun fiha, dan setiap ayat Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena hanya ada dua pilihan. Imma mursidatun ila khair, ayat Al-Qur'an itu imma menunjukkan kita kepada kebaikan, wa imma sarifatun anisyar, atau dia itu memerintahkan kita untuk berpaling dari kejelekan, kejahatan, kemaksiatan. Ya. Makanya ada halal dan haram. Nah, ini yang halal ikuti. Ya, ada ma'ruf, ada munkar, ya. Yang ma'ruf itu yang baik-baik, ikuti, laksanakan, kerjakan. Nah, yang munkar itu udah jelas-jelas haram, jauhi. Ya. Wadzalika sababul khair fil ajil wal ajil. Dan itu menjadi rumus kebaikan, sebab kebaikan baik saat ini ataupun saat yang akan datang. Jadi kalau kita mengikuti semua, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, itu akan menjadikan kita selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Wala barakatu a'dham min dzalik, dan tidak ada keberkahan yang lebih besar dibanding dengan itu. Ya, tafsir Ibnu Asyur, ya, dalam jilid ke-23, ya, halaman 251. Ini, ya, kenapa Al-Qur'an itu sebut dengan kitab yang penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya mengandung banyak sekali kebaikan. Ya, logikanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya, dan kita sebagai hamba yang diciptakan, ya, tentunya, ya, ketika, ya, seseorang, ya, membuat produk, ya, baik itu komputer, HP dan sebagainya, itu selalu ada manual booknya, gitu, ya, petunjuknya, petunjuk penggunaan. Nah, kalau orang menggunakan itu, ya, pasti barang tersebut tidak akan hancur, ya. Nah, pun demikian dengan kita. Manual booknya apa? Al-Qur'an. Petunjuknya Al-Qur'an. Kalau kita mengikuti arahan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya kita akan selamat, gitu, ya. Selamat di dunia dan akhirat. Nah, ini makna yang lain
ya dari mubarak atau berkah ya. Fihi khairun kasir wa ilmun gozir, dan ilmu yang melimpah ya dalam Al-Qur'an. Sampai sekarang para ilmuwan itu ya masih terus meneliti ya segala hal. Ya, ternyata Al-Qur'an selalu sudah menjelaskan terlebih dahulu apa yang mereka temukan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu membenarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Wa ilmun gojir fihi kullu huda min dhalalah. Ya, di dalamnya terdapat setiap petunjuk dari kesesatan, wa syifa min da, dan obat dari setiap penyakit, wa nurun yustada'u bihi, ya, dan cahaya yang meneranginya, fi ad-dhulumat, dalam kegelapan, wa kullu hukmun yahtaju ilaihi al-mukallafun, dan semua hukum yang dibutuhkan oleh al-mukallaf, oleh kita. Nah, mukallaf itu ya orang yang tamyiz, orang yang baligh, orang yang tahu hak dan batil. Ya. Wa fihi minal adillah al-qat'iyah ala kulli matlub. Dan di dalamnya ada dalil-dalil qat'i yang pasti yang diperintahkan. Ya. Contoh dalil qat'i itu adalah masalah warisan ya. Warisan itu qat'i. Sudah ada 1/4, 1/6, 1/8, 1/3. Jadi tidak harus dicari-cari lagi alasan laki-laki 2 kali perempuan. Ini karena emansipasi, samain aja lah gitu ya, laki-laki perempuan. Itu sudah diatur qat'iyah. Sehingga orang yang menyelisihi ya dalil-dalil qat'i, ya dia kalau amdan ya secara jelas dia menolak dan dia mengetahui dalilnya, maka ya dia bisa dikategorikan sebagai tidak mengimani Al-Qur'an. Ya, tapi kalau misalnya tidak paham, ya masuk dalam kategori fasik atau asi ya, maksiat. Gitu. Nah, Allah yang memberkahi Al-Qur'an atau menjadikan Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Kenapa? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Jadi, ya, Maha Suci Allah yang sudah menurunkan Al-Qur'an ya sebagai furqan, pemisah ya antara hak dan batil bagi hambanya, liyakuna lil alamin nadhira, agar ada yang memberikan peringatan ya di muka bumi ini. Nah, selain berkah ya dari sifatnya yang umum ya, Al-Qur'an juga menjadi berkah bagi kita dalam mencari pahala. Ya. Kan nanti di akhirat ini akan ditimbang ya amalan-amalan kita. Lebih banyak mana? Ya, dosanya atau pahalanya. Gitu. An Abdullah bin Mas'udin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Dari Ibnu Mas'ud ya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata ya, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah ya, dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan setiap kebaikan dikalikan 10 kali kebaikan. La aqulu alif harf, beliau mengatakan, aku tidak mengatakan alif itu alif lam mim ya di sini. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif lam mim itu terdiri dari alif,
lam, dan mim. Jadi 3 kebaikan. 3 kebaikan dikali 10. Kita membaca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan 10 kali kebaikan. Dikalikan atau dikonversikan dengan kebaikan bulan Ramadan, di mana pahalanya itu dilipat gandakan, yang wajib yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan berapa? 70 kali kebaikan, ya. Maka luar biasa, ya, sudah berlipat-lipat pahala kebaikan ketika kita membaca huruf per huruf dalam Al-Qur'an. Ada yang sudah hatam tilawahnya? Siapa yang sudah hatam? Bapak-bapak? Ya, ini udah hari ke-9 ya. Kalau satu hari 5 juz saja, berarti tinggal 5 juz lagi gitu ya untuk hatam. Berarti sudah juz ke-25, Pak Kis. Ya. Jadi setiap habis sholat 5 juz, ya, 5 juz itu 1 juz itu membutuhkan setengah jam. Ya. Kalau sekali duduk ya, setengah jam. Itu yang biasa. Ya, yang biasa, yang mahir. Kita insya Allah sudah mahir semua ya. Sudah mahir semua. Kalau Imam Syafi'i berapa? Satu hari 2 kali hatam. 1 hari 2 kali hatam. 1 bulan berarti 60 kali hatam. Ya, 60 kali hatam. Ya. Bacanya kalau sudah ini bisa gitu ya. Bisa. Gitu. Jadi ya, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Ya, 21 hari lagi kurang lebih ya, 20 hari lagi. Minimal 3 kali hatam ya, 10 hari pertama, 20 hari, 30. Dan nanti ada waktu di 10 hari itu ya, betul-betul ketika i'tikaf ya, tadi kalau bisa kita bersama dengan Al-Qur'an ya, tidak dengan yang lainnya. Ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian berkah yang lain dari Al-Qur'an ya, kenapa kita harus di bulan Ramadan ini yang diutamakan, yang paling utama itu adalah ya, membaca Al-Qur'an. Qala Abu Hurairah, al-baitu alladzi yutla fihi kitabullah kasura khairuhu. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an itu sudah pasti banyak sekali kebaikan ya bagi rumah itu. Wa hadaratul malaikah. Ya, minimal ya para malaikat hadir. Wa kharajat minhu asyayatin. Dan keluar setan ya, setan-setan yang ada di rumah itu keluar. Wa innal bait alladzi lam yutla fihi kitabullah, dan adapun rumah yang tidak ya pernah dibacakan Al-Qur'an ya, kitabullah, dhaqa bi ahlihi, akan sumpek bagi penghuninya. Ya, jadi kesulitan, kesumpekan itu ada karena apa? Di antaranya tidak pernah baca Al-Qur'an di rumah. Ya. Jadi hawanya itu panas, pengen keluar terus gitu ya. Keluar jalan-jalan ya, balik lagi sumpek lagi gitu ya. Karena rumah itu dari bahasanya dari sakinah ya, tempat untuk mencari ketenangan. Kalau tidak tenang ya gimana ya. Nah, untuk mendapatkan ketenangan itu perbanyak baca Al-Qur'an di rumah. Wa qalla khairuhu, dan sedikit sekali kebaikannya ya kalau yang tidak dibacakan Al-Qur'an. Wa hadarathu asyayatin. Ini yang paling bahaya ya, kalau setan sudah masuk ke rumah kita ya, dan malaikat lari jauh ya, apalagi yang bisa diharapkan gitu ya dari rumah tersebut. Itu. Nah, kemudian Al-Qur'an juga sebagai penyembuh, dan penyembuh di sini bukan hanya penyembuh secara apa istilahnya hakiki gitu ya penyakit, tapi juga secara maknawi.
Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya, jadi Al-Qur'an itu sebagai obat, ya, penyembuh hati. Ya. Dan Al-Qur'an juga sebagai pengusir setan, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang selalu dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, makanya salah satu untuk mengusir setan, ya, itu harus dengan membaca Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah itu sebagai pengusir setan, ya, agar setan tidak masuk ke dalam rumah kita. Nah, kemudian orang yang bersama dengan Al-Qur'an, ya, dia bersama dengan para malaikat, ya. An Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidh lahu, ya, ma'asafaratil kirami, ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia hafal, mereka bersama dengan para malaikat. Wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani. Ya, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berat, ya, dia memiliki dua kebaikan. Kebaikan dalam menghindari menguatkan diri gitu, ya, untuk membacanya ketika misalnya ngantuk, dipaksakan tilawah ketika, ya, atau masih dalam keadaan kondisi ya ya, masih belum lancar tadi, ya, pakis, itu juga mendapatkan dua pahala dari dia bersungguh-sungguh, ya, untuk membaca Al-Qur'an. Yang kedua, pahala dari dia tadi mendapatkan setiap huruf, ya, 1 pahala dikali 10 pahala, 10 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya, dan ini yang menunjukkan, ya, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, itu malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Nah, ini. Jadi, ya, kesimpulannya, ya, bulan Ramadan adalah bulan berkah. Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Nah, disebut bulan Ramadan bulan berkah itu karena ada Al-Qur'an, gitu, ya. Jadi keberkahannya itu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau, ya, kita ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, maka kejarlah, ya, Al-Qur'an. Pelajarilah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, ya, tafakuri, renungi Al-Qur'an. An Abi Hurairah qala lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tubtahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ya, wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ini yang harus hati-hati. Ya, jadi bulan Ramadan itu, ya, ketika datang, ya, penuh dengan keberkahan, maka diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, ya, dibukakan oleh Allah pintu surga dan ditutup pintu neraka, watuglahu asyayatin, ya, dan diikat, ya, para setan-setan itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Maka apabila dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, maka sudah hurim, ya, haram. Artinya
tidak akan mendapatkan apa-apa. Nauzubillahimindzalik. Jangan sampai kita puasa hanya menahan lapar dan dahaga semata. Ini semua Allah berikan di bulan Ramadan ini, ya, termasuk sarana-sarananya tadi ya, sarana yang memberatkan kita itu udah diikat gitu ya, setan-setan diikat gitu ya. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka ya. Nah, semua kebaikan itu jangan sampai haram dari kita, jauh dari kita ya, artinya kita tidak bisa menikmatinya, tidak bisa merasakannya ya. Maka jadikanlah Ramadan ini ya kesempatan yang terbaik bagi kita untuk tadi menyeimbangkan antara urusan dunia dengan akhirat. Mungkin selama ini kita yang dicari, yang dikejar hanya dunia ya, maka akhiratnya adalah ini kesempatan terbaik kita untuk mendapatkannya. Jangan sampai ya sia-sia. Jadikan Ramadan ini ya Ramadan yang terbaik ya. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita ya, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang kemarin ya bersama dengan kita sekarang sudah tidak ada. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir. Ya, di antara mereka ada yang sudah memenuhi panggilannya, ya, memenuhi janjinya, dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu akan seperti apa akhir hayatnya. Maka dari itu, ya jamaah sekalian, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, ya, kita mendapatkan husnul khotimah. Ya, jadi husnul khotimah itu bukan hanya dalam kematian, tapi husnul khotimah itu dalam segala hal. Al umuru bi khawatimiha. Segala sesuatu itu dinilai dengan ujungnya. Ini biasa baru di awal nih semangat-semangat. Ya, nanti ujungnya seperti apa? Nah, kita yang menentukan ya. Itu makanya penting istiqomah. Penting husnul khotimah. Makanya kita dilatih dari sekarang ya sampai akhirnya kita bisa sampai ke garis finish ya dan mendapatkan tadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ya dan keberkahan-keberkahan dari Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada khilaf ya dan kesalahan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.